Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus servis peralatan elektronika. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, silahkan Anda klik dulu atau pijit dulu knob yang bertuliskan subscribe dan knob yang bergambar lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Juga silahkan klik knob like, juga silahkan klik knob share agar Anda bisa membagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara Anda. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya menambah kuat arus yang dikeluarkan oleh power supply. Baiklah, kita mulai. Saya ulangi gambar power supply sebelumnya. Saya gambarkan lagi untuk mengingatkan. Satukan, kemudian ini ada elko, kemudian di sini ada koil, kemudian di sini ada elko lagi, negatifnya dari sini. Positif, negatif. Ya, perhatikan, kalau trafo ini kemampuannya 5 ampere, kemudian diodanya yang dipasang umpamanya 1 ampere, maka kemampuan output daripada power supply ini, umpamanya ini 0, ini 12, ini 0, 1 ampere, maka output yang menentukan ampere output adalah dioda. Kalau diodanya dipasangnya 1 ampere, maka outputnya pun 1 ampere. Kalau diodanya dipasangnya umpamanya 3 ampere, maka outputnya juga maksimum 3 ampere. Sekarang bagaimana kalau diodanya 3 ampere, sementara ininya, trafonya, kemampuan mengeluarkan arusnya adalah 1 ampere, maka ini juga yang jadi patokan adalah angka yang terkecil, yaitu trafo 1 ampere. Jadi antara dioda dengan trafo ini, kalau lebih kecil trafo yang jadi patokan. Kalau trafo lebih besar tapi dioda yang lebih kecil, maka dioda yang jadi patokan. Maksudnya patokan adalah arus maksimum yang bisa dikeluarkan oleh power supply ini. Ya, saya ulangi. Kalau trafonya 5 ampere, maka kalau diodanya 3 ampere, ininya keluarnya 3 ampere. Kalau diodanya 3 ampere tapi ininya kurang dari 3 ampere, umpamanya tadi itu 1 ampere, maka keluarnya yang jadi patokan adalah trafo 1 ampere. Baiklah, sekarang bagaimana kalau kejadiannya begini?
Ini 5 ampere. Diodanya kita pasang yang 6 ampere. Ya. Berapakah arus yang keluar? Tentu arus yang keluar adalah arus trafo. Maksimum arus yang keluar adalah 5 ampere. Ya. Perhatikan. Power supply ini belum dipasangi stabilisator tegangan untuk output, belum dipasangi alat stabilisator tegangan untuk output. Akibatnya, kalau tegangan PLN ini naik, maka tegangan output pun akan ikut naik. Ya, kalau 12 volt awalnya, maka dia juga ikut naik. Kalau PLN ini turun, maka tegangan yang ini pun turun. Ya, waktu naik mungkin bisa jadi 14 volt, waktu turun mungkin jadi bisa 10 volt. Ini tidak baik. Kalau tegangan output itu bisa turun naik begini, ini tidak baik. Karena kalau dimasukkan ke suatu alat, saya contohkan lagi ya, yang paling sensitif itu kan amplifier. Kalau dimasukkan ke dalam amplifier, tegangan ini turun naik, itu amplifier bekerjanya kemungkinan abnormal, tidak stabil. Oleh karena itu, maka dipasanglah kemarin itu IC di sini LM78. Ya. Kalau ingin 12 volt maka 78 12. Kaki nomor 1 adalah input, kaki nomor 2 adalah ground, kaki nomor 3 adalah output. Ini kaki nomor 1, ini kaki nomor 2, dan kaki nomor 3 ya. IC 7812 volt. Kalau ingin keluarnya 10 volt ya 7810, maka keluarnya 10 volt. Ya, oke. Perhatikan. Ketika belum dipasangi power supply ini, arus yang kedua memang bisa maksimum sampai 5 ampere. Maksimum 5 ampere. Ya, diodanya tentu harus lebih besar dari trafo agar outputnya bisa maksimum 5 ampere. Jadi kalau menghitung powernya ya 5 ampere kali, kalau ininya 12 volt ya, kita ambil yang 12 volt, maka kali 12 ini adalah 60 watt. 60 watt kemampuannya tanpa alat stabilisator. Tanpa alat stabilisator, dia bisa mengeluarkan output sebesar 5 ampere. Jadi kalau dihitung power adalah 5 ampere kali 12 volt, 60 watt. Jadi power supply ini tanpa stabilisator dia bisa mengeluarkan 60 watt. Sekarang apa kejadiannya kalau dipasangi stabilisator? IC 78XX ini dia memang berfungsi sebagai stabilisator. Ketika tegangan PLN ini naik, ya di sini naik tegangannya, umpamanya ini menjadi ya karena output ini harus lebih kecil daripada input ya. Taruhlah kita outputnya adalah kita ambil 9 volt ya, 09 kan minimum harus 3 volt lebih besar. Ketika PLN ini tegangannya naik, maka output yang dari trafo ini bisa saja naik menjadi 14 volt. Bagaimana kejadiannya kalau kesininya? Karena alat IC 7809 ini adalah penyetabil output, maka walaupun inputnya naik,
dari 12 ke 14 volt dia tetap 9 volt saja. Makanya dia disebut IC regulator. Jadi outputnya tetap sesuai dengan tulisannya 7809, maka 9 volt walaupun dia naik. Bagaimana kejadiannya kalau PLN-nya turun tegangannya menjadi 11 volt? Ya, dari 12 ini turun menjadi 11 volt. Berapa outputnya? Outputnya tetap 9. Karena memang tugas daripada IC LM78XX ini adalah dia membuat output yang konstan. Kalau 12 ya 12, kalau 10 10, kalau 9 9, walaupun inputnya itu turun naik. Sudah saya terangkan bahwa inputnya di sini minimum harus 3 volt. 3 volt lebih besar inputnya ini dari output. Kalau memang outputnya ini kita ingin 9 volt, maka di sini minimum harus 12 volt. Kemudian berapa maksimumnya? Maksimumnya kemarin kan pada video itu sebelumnya saya sudah terangkan 25 volt. Jadi kalau kita membuat outputnya 9 volt, maka inputnya minimum 12 volt dan maksimum 25 volt. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sininya ini kalau ternyata tidak ada tulisan yang 12 volt pada trafoknya, tapi masih ada beberapa tulisan yang masih di bawah 25 volt, umpamanya 15 volt gitu, ya boleh kita ambil titik solder yang 15 volt. Ya, boleh kita ambil titik solder 15 volt. Yang penting jangan mengambil titik solder yang lebih daripada 25 volt. Kadang-kadang ada trafo yang tulisan di sininya 35 volt. Ya, 0 dan 35 volt. Memang ada beberapa pabrik yang kuat dikasih input, ya diberi input 35 volt IC LM78XX ini, tetapi ada beberapa yang mampu hanya maksimum 25 volt. Kalau begitu ambil saja Pak yang maksimum saja, lebih besar dari ini boleh, silahkan saja. Silahkan saja kalau mau ngambil umpamanya, kalau gitu jangan 9 ditambah 3, 12, sudah ambil aja yang maksimum boleh. Ambil saja yang 25 volt, nggak apa-apa. Ya. Kalau memang di sininya adanya 25 volt, atau kalau memang ingin pakai yang maksimum, ya silahkan saja. Ya, tapi karena ini topiknya adalah menaikkan arus, output yang ini 12 volt aja ya, ini 12 volt gesek ya. Karena topiknya adalah menambah kewat arus pada output power supply, maka bukan urusan tegangan turun naik. Kembali lagi, kalau tanpa stabilisator IC LM78XX, maka si power supply ini, kalau saya hapus ya, maka si power supply ini bisa mengeluarkan arus maksimum, lihat ya, trafonya 5 ampere, jadi maksimum 5 ampere. Kalau dikonversi ke power berarti ini 5 kali 12, karena kita ngambil yang 12 volt, ini adalah 60 watt. Tapi kejelekannya atau kerugiannya, ketika tegangan PLN naik, maka output pun yang 12 volt ini ikut naik. Yang 12 volt ini itu membahayakan, bisa peralatan elektronik kita yang diumpan setrum dari sini itu kebakar. Ketika PLN ini turun tegangannya, maka dia juga tegangannya ikut turun. Itu juga merugikan karena peralatan itu tidak akan bekerja sempurna. Jadi turun naik PLN ini juga mempengaruhi. Oleh karena itu, maka dipasang alat stabilisator, namanya IC. Itu ya, kakinya ada 3, ini sini 78 12 809 ya, 09.
ya, 7809. Saya terangkan lagi, IC LM78XX ini kemampuan arusnya maksimum arusnya adalah 1 ampere. Ya, ini sebentar. Memang suplainya di sini bisa menyuplai sampai 5 ampere, tetapi terhalang oleh IC 7809 yang dia kemampuannya 1 ampere. Bagaimana kalau kita butuhnya di sini justru tegangannya tetap 9 volt ya, 9 volt tegangan outputnya, tapi saya butuh umpamanya 3 ampere. Ya, berarti powernya di sini 27 watt. Saya perlu tegangan 9 volt, tetapi arusnya 3 ampere. Dan ingin tegangan yang stabil, tentu harus pakai alat stabilisator. Tetapi arusnya saya butuh 3 ampere. Tegangannya sudah memenuhi 9 volt. Tapi arusnya 3 ampere, belum memenuhi. Bagaimana caranya? Baiklah, caranya begini. Saya hapus ya. Jadi, untuk menaikkan arusnya adalah kita pasang 3 buah LM. Ya, 3 buah LM. Nah, ini kaki nomor 1, ini kaki nomor 2, ini kaki nomor 3. Ini kaki nomor 1, kaki nomor 2, nomor 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Input kita masukkan ke kaki nomor 1. Input masukkan ke kaki nomor 1. Kemudian kita sambung pakai kawat ke kaki nomor 1 ini. Kemudian sambung ke kawat ke nomor 1 ini, solder. Kemudian ground disambungkan ke sini. Juga disambungkan yang gini ya, ground disambungkan. Nah, ini ada gitunya, tanda lewat ke kaki nomor 2. Kemudian dari sini disambungkan kaki nomor 2. Kemudian dari sini disambungkan kaki nomor 2. Kaki nomor 3 disatukan. Solder. Begini. Kaki nomor 3 disatukan. Output diambil dari sini. Ya, ini disolder. Kemudian yang minnya diambil dari mana? Ambil dari sini. 9 volt. Plus minus. Ya, IC-nya harus sama. 7809. LM 7809. Ya, jadi caranya adalah 3 buah LM7809 di paralel. Jadi input masuk nomor 1 sini, ya.
kemudian pakai kawat lagi disambung ke nomor 1 yang IC kedua, disambung ke IC ketiga. Berikutnya seterusnya, untuk satu IC ini mewakili 1 ampere. Jadi kalau ingin 2 ampere 2 buah, kalau ingin 3 ampere ya 3 buah. Kita butuh tadi kan 3 ampere 3 buah. Kalau ingin lagi ya tinggal tambah lagi aja di sini. Kalau 4 ya 4 ampere. Ya, tapi ininya harus sama. Kalau 7809, 7809. Jadi caranya yang positif ini disambungkan ke kaki nomor 1 LM nomor 1, kemudian disambungkan ke kaki nomor 1 LM nomor 2, kemudian disambungkan ke kaki nomor 1 LM nomor 3. Kemudian yang negatifnya juga disolder ya ke sini. Kemudian disolder juga ke kaki nomor 2, kemudian disolder lagi ke kaki nomor 2 yang ini. Ini output minnya. Outputnya dari kaki nomor 3 di ini. Jadi ini kan 1 ampere, yang ini 1 ampere, yang ini 1 ampere, berarti kan 3 ampere. Total kan 3 ampere. Jadi total 3 ampere. Tegangannya berapa? Ya tegangannya tetap 9 volt. Jadi tegangannya tetap 9 volt. Makanya ininya harus sama 7809, 7809, 7809. Barulah ini kita mendapatkan ampere juga besar, tegangannya juga stabil, tidak turun naik karena sudah distabilkan oleh LM7809, oleh IC LM7809. Ya, berapa ini maksimumnya bisa kita pasang? Kita lihat juga trafonya. Kalau trafonya 5 ampere ya maksimum 5 ya, 5 ya 6 lah untuk jaga-jaga gitu ya. Tapi 6 itu bukan berarti dia bisa mengeluarkan 6 ampere kalau pasang 6 IC LM78. Cuma kalau 6 IC berarti 5 ampere ini kalau keluar maksimum itu dibagi 6. Jadi satu IC-nya mengeluarkannya tidak sampai 1 ampere. Dimana kita perlu tahu bahwa kalau arus yang dikeluarkan itu semakin kecil, maka panas pun semakin dingin. Kalau IC itu mengeluarkan arusnya semakin besar, maka panas badannya si IC ini juga tambah panas. Pada suatu saat kalau ampernya kelewat besar dan kelewat panas, dia pecah ininya, retak gitu, pecah. Ya, diusahakan kalau bisa ya 80% maksimum lah satu IC ini menghandle arusnya. Jadi kalau 1 ampere ya 0,8 lah maksimum. Jadi kayak ini nih, kita butuh 3 ampere, ya sebaiknya pasangnya IC-nya 4 lah, IC-nya 4 ya, IC-nya 4. Jadi pasangnya ya jangan 3, kalau 3 pas-pasan gitu ya. Jadi ya pasangnya 4 gitu. Jadi kalau 3 dibagi 4 kan nggak nyampe 1 ampere ya. Jadi ya 0,8, 0,927 ya, 2,7 ya 0,9 ya. Jadi beginilah cara menambah kuat arus pada output power supply. Memang betul tanpa stabilisator dia bisa mengeluarkan sesuai dengan trafo ini 5 ampere, tetapi kerugiannya adalah kalau turun naik PLN, dia tegangan juga ikut turun naik sehingga mengakibatkan peralatan itu bekerja tidak sempurna. Untuk mengatasi turun naiknya tegangan, maka dipasanglah alat stabilisator namanya IC LM78XX. Tapi kerugiannya IC78XX ini untuk 1 buah itu maksimum hanya bisa menghandle 1 ampere. Sedangkan kalau kita ingin butuh lebih dari 1 ampere, tentu tidak bisa kalau hanya disuplai oleh 1 buah saja. Caranya adalah di paralel.
sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya 3 ampere, maka buatlah minimum 3, ya sebaiknya 4 lah. Cara pemasangannya adalah begini, di paralel ya. Jadi input ke nomor 1, ground ke nomor 2, output ke nomor 3. Demikianlah cara menambah kuat arus pada output power supply. Pada video berikutnya akan saya terangkan bagaimana cara menambah kuat arus pada output power supply, tetapi bukan banyak begini menggunakan IC LM78XX, tetapi menggunakan satu buah transistor, yaitu transistor 2N3055. Dia kalau nggak salah bisa menghandle sampai 30 ampere ya. Sekian dulu mengenai penjelasan bagaimana caranya menambah kuat arus pada output power supply. Jangan lupa pijit knob subscribe dan knob tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Insya Allah pada video berikutnya akan saya terangkan bagaimana caranya menambah kuat arus pada output power supply menggunakan transistor. Terima kasih.